Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbicara tentang sebuah kenikmatan di dalam bulan Ramadan, tentunya banyak persepsi-persepsi untuk bisa mendefinisikan kenikmatan bulan Ramadan tersebut. Di antaranya, sahabat MEC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan di bulan Ramadan itu adalah adanya perputaran-perputaran dari profit, keuntungan, tijarah, bisnis, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang positif tentunya, dikarenakan ketika kita berbicara bulan Ramadan tidak lepas dari sebuah keberkahan. Dan keberkahan itu tentunya juga dinikmati tidak hanya oleh seorang muslim, tapi juga saudara-saudara kita yang non-muslim juga. Masya Allah. Di antara kenikmatan keberkahan itu adalah perputaran uang begitu dahsyatnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah perihal yang seperti ini sesuatu yang memang dianjurkan ataukah sesuatu yang tidak baik? Maka poin pertama kalau kita berbicara tentang hal ini, kita berbicara dari sisi sudut pandang positif, hukum positifnya saja. Secara logika, sesuatu yang sifatnya muamalah tentunya sangat diperbolehkan di dalam Islam, ya. Karena di bulan Ramadan kita tidak hanya berbicara tentang keuntungan untuk akhirat, tetapi keuntungan untuk dunia pun juga harus kita pikirkan. Sebagaimana semisal pada surat yang ke-28 Al-Qasas ayat yang ke-77. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, sebuah komparasi, sebuah relevansi antara dunia dan akhirat adalah sesuatu yang niscaya. Pun juga di bulan Ramadan ini. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika urusan-urusan yang sifatnya konsumtif gitu ya, itu mendominasi bahkan menjadi prioritas di dalam usaha kita menikmati bulan Ramadan. Maka menjadi pertanyaan besar, tanda tanya besar. Sahabat-sahabat MEC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perilaku hal yang seperti ini diperbolehkan? Ya, tentunya kalau ini sesuatu yang sifatnya muamalah, sah-sah dan boleh-boleh saja. Cuma peletakan untuk sebuah prioritas, itu yang terkadang akan menjadi sebuah problematikanya. Contoh ini, realita di lapangan di bulan Ramadan. Banyak orang yang mencari buka puasa. Banyak orang yang mencari sandang pangan saat berbuka puasa. Bahkan nanti di ending-ending akhir Ramadan itu dahsyat sekali teman-teman. Apa itu? Ya, pusat-pusat perbelanjaan sangat ramai oleh mereka yang memiliki jiwa konsumtif di dalam dirinya. Nah, yang menjadi problem terbesar adalah bagaimana sisi konsumtif ini tidak salah kita posisikan. Islam tentunya memberikan sebuah alternatif kebaikan. Maka poin yang pertama harus kita posisikan menjadi prioritas adalah tetap keutamaan bulan Ramadan yang menjadi sisi prioritasnya. Keuntungan bulan Ramadan yang sudah Allah janjikan, itu yang harus menjadi target yang harus kita dapatkan. Fadilah bulan Ramadan itu yang harus kita optimalkan untuk bisa kita capai. Lalu bagaimana yang lainnya? Itu hanya ngikut saja. Karena pasti di antara sela-sela itu pasti ada waktu kita untuk mencari sisi-sisi melampiaskan sisi konsumtif kita. Maka sahabat MSC, ketika kita berbicara tentang bagaimana mengkompromikan hal ini, yang kedua adalah bagaimana kita bisa membuat planning waktu agar ruh kita, keimanan kita, jiwa keimanan ini bisa terpuaskan dengan mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Dan juga sisi-sisi nalar, sisi-sisi naluriah manusiawi kita juga bisa mendapatkan sisi itu. Maka buatlah planning waktu. Yang pertama tentunya, usahakan malam hari tidak ada aktivitas konsumtif. Kenapa? Karena memang malam hari sudah Allah tetapkan
menjadi waktu yang paling nyaman untuk kita beribadah. Dan itu terbukti teman-teman, ketika di malam hari ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini semaraknya luar biasa. Tarawih, tilawah Al-Quran, Masya Allah. Setelah aktivitas-aktivitas buka puasa, tarawih, kemudian tilawah, ditambah lagi bahkan qiyamul lail, Masya Allah malam hari. Maka di posisi malam hari inilah usahakan kita benar-benar ingin mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Bagaimana sisi konsumtifnya? Ya silakan diletakkan di siang hari. Jadi planning waktu untuk memberikan ruh kita mendapatkan keberkahan Ramadan, tapi mungkin naluriah kita juga untuk bisa membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita juga bisa kita dapatkan. Kita bagi waktu kita dengan satu catatan, tetap ibadah menjadi sebuah prioritas. Dan yang ketiga, coba sahabat-sahabat MAC perhatikan 10 hari terakhir, jika kita bagi 10 pertama, 10 kedua, 10 yang ketiga, banyak dalil-dalil yang menegaskan hal ini, bahwasanya ibadah-ibadah di penghujung Ramadan itu memberikan sebuah motivasi tersendiri, karena menjadi wasilah agar kita bisa mendapatkan happy ending dari bulan Ramadan. Tetapi realitanya, subhanallah, apa itu? Bukan masjid yang menjadi ramai oleh aktivitas ibadah kita, tetapi pusat perbelanjaan yang menjadi ramai. Maka kami mengajak, bagaimana perilaku konsumtif itu jangan terlakukan di 10 akhir Ramadan. Mengapa? Karena sekali lagi di 10 akhir Ramadan itu semakin banyak bonus-bonus Allah. Meskipun saingannya bonus-bonus di pusat perbelanjaan juga banyak. Coba bayangkan bonusnya Allah. Ada malam Al-Qadar diletakkan di 10 hari. Kalaupun kita masih kesulitan, diletakkan di ganjil. Kalaupun masih kesulitan, diletakkan kemudian di akhir-akhir 10 itu. Bonusnya dahsyat. Belum lagi kemudian pengkali lipatan ganda dari pahala-pahala amaliyah kita. Intinya bonus Allah sangat tidak masuk akal. Nggak hanya 90% diskonnya, tapi bisa jadi 1000 diskonnya. Tapi memang tidak tampak, sahabat-sahabat MIC ya, yang dijanjikan Allah. Tapi bagi kita orang yang beriman, tentunya diskon, kebaikan, harga yang Allah berikan itu lebih mahal. Maka di poin yang ketiga ini, yuk 10 hari terakhir, mari kita bertransaksi dengan Allah. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kurangi perilaku konsumtif kita. Silahkan itu diletakkan mungkin di depan, kemudian atau di tengah. Tetapi untuk yang terakhir, kita prioritaskan diri kita untuk menikmati interaksi, transaksi kita dengan Allah. Maka surat At-Taubah memberikan sebuah pengikatnya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kita sedang dibeli sama Allah. Kita sedang bertransaksi dengan Allah. Allah pembeli, kita penjual. Allah pembeli, kita penjual. Dalam sebuah transaksi, mana yang lebih untung? Secara logika sederhana, tentunya penjual. Dan kita posisinya saat itu penjual. Allah membeli. Bagaimana Allah membeli? Allah membeli bi anna lahumul jannah. Allah membeli diri kita. Kita sholat lail, kita kemudian memberikan bantuan, kita kemudian tilawah, zikir. Kita sedang menjual diri kita kepada Allah. Kita bersedekah, kita berzakat, kita berinfak. Kita sedang dibeli oleh Allah, harta kita, dengan sebuah mata uang yang bernama surga. Maka teman-teman, ini transaksi yang sangat menguntungkan. Manfaatkan diri kita dan gunakan harta kita di bulan Ramadan ini untuk transaksi kita dengan Allah. Kenapa? Karena inilah sebuah transaksi konsumsi yang paling menguntungkan bagi kita sebagai seorang hamba Allah, wabil khusus di bulan Ramadan. Semoga kita bisa menikmati bulan Ramadan ini sebagaimana yang telah Allah tetapkan, sebagaimana yang telah Allah
anjurkan dan Allah perintahkan, yaitu apa? Kita sedang bertransaksi dengan Allah, dan inilah keuntungan yang paling terbesar. Saya Heru Kusumadi mengucapkan terima kasih. Semoga Allah selalu mengkaruniai teman-teman dengan karunia yang terbaik tentunya. Bitaufikillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.